Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik umat Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, good morning, salam. Umat Tuhan, hari ini kita sedang masih berbicara tentang kuasa profetik pada bagian yang ketiga. Bapak Ibu Saudara kekasih, hari ini kita bicara soal hidup dari kematian. Ada beberapa ayat yang saya akan baca, kita awali dari Yohanes 1 ayat 16 dan 17. Perhatikan di sana. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat yang ke-17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh siapa saudara? Oleh Yesus. Sekali lagi, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kita sambung lagi di dalam Yohanes pasal yang kedua dari ayat 1 sampai 11 dan saya baca ayat 17-nya sudah lewat itu kakak. Yohanes 1 ayat 17 sudah. Nah, kita baca dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 dan saya pilih ayat 10 dan 11, nanti sebentar akan ada ayat-ayat lain supaya kita bisa paham. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Puji Tuhan. Saudara, anggur yang baik menanti saya dan saudara. Amen. Ayat yang ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebab yang pertama dari tanda-tandanya dan itu telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kehidupan yang diserahkan kepada kehendak Tuhan, yang dikerjakan oleh Yesus melalui pesan-pesan profetik yang sudah disampaikan jauh hari sebelumnya. Bahkan ratusan tahun sebelumnya sudah dinubuatkan. Dan kuasa profetik itu hari ini dalam ayat-ayat yang barusan kita baca Yohanes 1, 16, 17 dan Yohanes 2 ayat 1 sampai 10 dan beberapa ayat dalam Yohanes pasal 3, kita temukan bahwa kehidupan yang diserahkan kepada kehendak Tuhan yang telah dinubuatkan. Nubuat berisikan kuasa yang namanya kuasa profetik yang disampaikan oleh nubuat. Ayat yang keempat, kalau kita baca dari Yohanes 2, Yesus menjawab begini. Waktu atau saatku belum tiba. Bukankah aneh bahwa ia berkata waktuku belum tiba dan kemudian tiba? Sudah lihat, oh saya belum waktunya, tapi tiba-tiba udah waktunya. Apa artinya ini? Ketika Yesus berkata bahwa saatnya belum tiba, itu berarti bahwa waktu untuk menyatakan dirinya secara penuh sebagai Mesias dan anak Allah belum terjadi. Walaupun telah dinubuatkan, memang nubuat itu mengandung kuasa untuk terjadi seperti yang dinubuatkan. Tapi Yesus bilang belum waktunya. Jadi kata waktu atau saat, Yesus sering merujuk kepada waktu yang ditentukan oleh Allah untuk Yesus menyatakan kemuliaannya secara penuh, terutama melalui penderitaan, kematian dan kebangkitan. Penderitaan, kematian dan kebangkitan. Bisa ulangi itu jemaat Tuhan? Penderitaan, kematian dan kebangkitan yang telah dinubuatkan dan Yesus lakoni semuanya itu. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-7 ayat 30 di situ dikatakan, mereka berusaha untuk menangkap dia,
tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia. Sebab apa? Bisa jawab sebab apa? Ya, karena belum tiba. Mereka tidak bisa menangkap. Bukan Yesus tidak ada. Mereka tidak punya kuasa. Bahkan mereka tidak melihat Yesus. Padahal Yesus ada di situ. Yohanes 8 ayat yang ke-20. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun menangkap dia karena apa? Ya, belum. Dua konfirmasi ini. Nah, yang ketiga yaitu Yohanes 12 ayat 23. Tetapi Yesus menjawab katanya, sama-sama baca, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Jadi bukan bagi Yesus saja, tapi bagi setiap orang percaya akan mengalami perlindungan supernatural. Kalau belum saatnya, apapun terjadi tidak akan terjadi bagi saudara. Karena apa? Belum saatnya. Itu berlaku untuk saya dan saudara, bukan hanya untuk Yesus saja. Kuasa profetik berlaku bagi setiap anak Tuhan yang benar-benar mau mengenal dan mengetahui rencana Tuhan. Kuasa profetik ibarat pagar kawat pengaman beraliran listrik bagi setiap anak Tuhan yang mengetahui rancangan Tuhan. Saudara lihat di situ pagar listriknya? Kuasa nubuat bagi saya itu seperti pagar listrik. Tidak ada yang bisa lewat. Anda dan saya aman dalam perlindungan. Kuasa profetik seperti pagar listrik yang mengamankan kemanapun kita pergi. Kita bisa bergerak di area dengan keamanan. Tidak ada yang bisa masuk di sana. Kenapa? Karena ada pengamanan. Kuasa profetik bukan saja untuk Yesus, tapi untuk saya dan saudara yang pernah kita terima, itu pengaman bagi saya dan saudara. Oke. Demikian juga kita tahu bahwa Yesus selalu bertindak sesuai dengan rencana dan waktu Bapa. Demikian juga anak Tuhan yang tahu rencana Tuhan, mereka akan bergerak dengan kuasa profetik dalam setiap area kehidupan mereka. Misalnya seperti Yusuf, Daud, Samuel, bahkan Paulus. Ya. Mereka adalah orang-orang yang bergerak karena telah dinubuatkan. Ada kuasa profetik yang bekerja di sana. Bila kita tidak menerima pesan profetik, jangan kita melangkah. Sebab kalau kita melangkah tanpa kuasa profetik, itu langkah mati atau bunuh diri. Kita akan diskakmat, saudara kekasih ya. Kita akan kena langkah mati. Itulah sebabnya saudara kekasih, ambisi, sakit hati, pahit, konflik yang tak terselesaikan cenderung akan mendorong kita melangkah. Ini akan menjebak kita masuk ke dalam kesukaran yang datang dari diri kita sendiri. Ada banyak peristiwa di dalam gereja, di luar dan dimanapun berada. Peristiwa-peristiwa yang terjadi bukan karena nubuat, tapi lubuat atau kubuat. Ya. Profetik sebuah bukan saja ramalan, tapi sebuah kepastian yang disampaikan sebelum itu terjadi. Kalau ramalan bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Tapi profetik bukan saja ramalan, dia sebuah kepastian yang disampaikan melalui pesan dalam doa, dalam firman Allah, dalam mimpi, dalam menyampaikan atau disampaikan secara umum ataupun secara privasi. Nah, kalau tidak memiliki itu saudara kekasih, bukan berarti kita tidak pernah ada masalah. Ada masalah bisa terjadi. Tapi itu semua tidak boleh karena ambisi, sakit hati, pahit, konflik yang tak terselesaikan dan hal-hal itu mendorong kita untuk melakukan hal-hal rohani. Kalau membuka perusahaan bisa saja saudara kekasih, dia dihianati dalam perusahaan itu, pembagian keuntungan tidak sesuai, lalu kita keluar, kita gantikan, bisa saja itu terjadi. Tapi dalam hal rohani, dalam
menjalankan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, itu sangat riskan saudara kalau kita tidak punya pesan profetik. Yusuf sudah menerima pesan profetik tapi dia dihina, dia dijual, dia difitnah, dia digosipkan, bahkan dia dipenjarakan. Kita tidak terhindarkan dari hal-hal yang memahitkan kita. Tapi itu bukan dasar kita bergerak untuk menjawab panggilan Allah. Ada yang bisa katakan amin? Kisah Rasul pasal 18 ayat 8 sampai 10 kata Krispus kepada kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan berdiri mereka dibaptis. Nah, saudara kasih, saudara respon ya, ayat 9 dikatakan begini. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Tuhan bilang apa? Jangan takut, teruslah memberitakan Injil, firman dan jangan diam. Ayat 10, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Jadi saudara lihat, pesan profetik itu Paulus dapat dalam impian, dalam mimpi. Tuhan bisa bicara lewat mimpi. Jadi ada perlindungan karena pesan profetik. Tuhan bilang pada Paulus, kamu jangan takut. Aku akan melindungi, ada banyak umat Tuhan yang aku siapkan bagi engkau di situ untuk mendengar berita. Kemudian di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-27 ayat 10 sampai 12, 14, 15. Saudara-saudara, aku lihat, perhatikan, Paulus bilang apa? Aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga, jadi belum terjadi, Paulus sudah apa saudara? Lihat, dia sudah sampaikan nubuat. Ada kuasa itu. Ayat 11, tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada apa? Perkataan Paulus. Kamu tuh di gereja, kamu gak bisa di kapal. Gak mungkin. Kamu gak punya skill, gak punya keahlian, kamu tidak punya sertifikat pelayaran, kamu punya sertifikat sekolah Alkitab, training, detes, cuci kandang babi. Ayatnya yang ke-12. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau kereta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. 14. Tetapi tidak berapa lama kemudian, apa yang terjadi? Turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Ayat 15, kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal terombang-ambing. Kita harus merindukan pesan profetik dan memeliharanya dengan merenungkan dan memperkatakannya. Harusnya mereka bilang, siap Pak Paulus, kami percaya, mari Bapak pimpin doa. Tapi mereka tidak. Bapak Ibu umat Tuhan, pesan profetik bisa lewat nubuatan, perkataan iman, penglihatan mimpi. Atau roh marifat. Paulus bilang, aku lihat. Padahal belum terjadi. Tapi panca indera keenamnya, alam rohnya, kuasa profetiknya dia bilang, aku lihat nih gawat nih. Tapi mereka tidak percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, kita semua sangat memerlukan pesan profetik. Amin? Amin. Sangat. Saya dalam keadaan terpuruk, tidak baca Alkitab, tidak berdoa, bahkan merokok. Karena saya dalam keadaan tertentu, hampir 40 tahun yang lalu, tahun 85. Tapi tiba-tiba saya berdoa, almarhum Mami Lapudol dan beberapa rekan yang masih ada, pendoa-pendoa sepadi
pendoa persekutuan Esther, mereka bilang, Pak John, kami melihat Pak John berkati anak muda banyak dalam pernikahan. Padahal saya lagi parah. Nah dari situlah saya pegang pesan nubuat itu. Saya yakin, kan betul, berjajar di muka saya ini semuanya saya berkati nih. Betul atau tidak? Betul kan? Bahkan ayah saya sedang meninggal, saya sedang memberkati pasangan di depannya. Lihat, itu saya belum menikah. Dalam keadaan terburuk, saya ngerokok, nggak baca firman, sudah berbulan-bulan. Tapi pesan profetik itu datang. Dan saya pegang. Dan kenyataannya ada hari ini. Jadi kita melihat Yohanes 2 ayat yang kelima. Namun setelah Maria menunjukkan iman dan berkata kepada para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi Maria mengungkapkan kata-kata profetik. Yesus tetap melakukan mujizat dengan mengubah air menjadi anggur. Itu menunjukkan bahwa walaupun waktu Yesus itu belum datang untuk memanifestasikan keberadaannya sebagai seorang Mesias, tetapi dia meresponi perkataan Maria. Yesus bilang, my time is not come, has not come. Tapi Maria bilang, kalau dibilang apa ngomong, kamu ikut aja. Dan saudara lihat perkataan Maria itu mempengaruhi Yesus. Karena Maria punya keyakinan. Nah umat Tuhan, masing-masing kita dapat melakukan, meresponi seperti Maria. Karena kita percaya, di dalam ayat yang ke-6 di situ dikatakan, di dekat situ ada 6 kendi air dari batu yang digunakan untuk upacara penyucian Yahudi. Jadi masing-masing itu bisa tampung 20 sampai 30 galon, berarti itu bisa ratusan liter. Bilanglah di situ ada 600 liter air. Anda bisa bayangkan 600 liter air. Yesus bilang, kalau beliau bilang apa, lakukan aja. Jadi sebenarnya ini gambaran kepada kita. Kendi-kendi atau buli-buli itu adalah hati kita. Bilang kiri kanan, buli-buli itu adalah hati kita. Nah, kendi itu adalah hati kita. Kita harus isi dengan firman. Firman yang kita baca itu adalah air yang kita isi. Saatnya nanti datang, air itu akan berubah menjadi anggur. Firman yang kita baca mungkin itu biasa. Tapi saatnya ketika Anda dalam keadaan terdesak, keadaan Anda sedang membutuhkan, firman yang ada dalam hati saudara akan keluar. Haleluya. Dia akan datang dan berubah menjadi anggur. Artinya, firman itu akan datang tepat pada waktunya dan menjawab kebutuhan kita. Walaupun belum waktunya, tapi kita lihat bagaimana respon. Dan akibatnya lihat, Yesus mengalir dengan apa yang dikatakan Maria. Jadi kita harus isi kendi hati kita dengan firman Tuhan penuh setiap hari. Hari-hari kehidupan kita. Saatnya akan tiba, firman itu akan menjadi jawaban. Ada yang bisa katakan amen? Yes. Itulah sebabnya jangan pernah menganggap enteng perenungan. Membaca, merenungkan, memperkatakan, sharing firman. Itu sangat penting. Apa yang terjadi kalau para pelayan itu mereka tanya, gimana kamu? Ya menurut saya, gak masuk akal. Menurut saya nanti muka mau taruh di mana kan? Mereka tidak akan mengalami momentum itu, saudara kasih. Kalau Anda tidak merenungkan mengisi firman, Anda akan dipermalukan ketika menghadapi musuh, saudara. Itulah sebabnya isi. Apa yang terjadi kalau para pelayan itu tidak percaya? Tadi mereka masih, saudara kasih, tidak mau taat. Sekarang mereka bilang, ya saya sih mau lakukan, cuman kalau ya begitu-begitu sih, ya tunggu dulu. Nah, akhirnya mereka akan kehilangan momentum. Mereka tidak dipercayai oleh Yesus. Jadi pertama mereka kehilangan momentum, mereka tidak akan mengalami mujizat. Yang kedua mereka tidak dipercaya oleh Yesus. Orang-orang kayak begini ini sulit dipercayai, biar aja. Akibatnya apa? Mereka tidak akan mengalami transformasi. Jadi transformasi itu tidak akan terjadi sampai mereka bertindak. Perubahan itu akan terjadi kalau kita bertindak berdasarkan kebenaran yang kita dapatkan. Mungkin kebenaran itu, saudara yang kasih, belum kita pahami. Tapi kita harus percaya kebenaran tetap kebenaran. Amen.
Kebenaran yang kita percaya tidak akan permalukan kita. Mungkin kelihatannya tertunda, tapi kebenaran itu pasti. Tidak seorang pun yang pantas menerima transformasi perubahan itu. Seorang pun tidak bisa mendapatkan apa yang akan Yesus kerjakan. Tapi ini semua adalah campur tangan. Ini semua adalah campur tangan kasih karunia supernatural. Karena Tuhan Yesus turun tangan, maka terjadilah peristiwa besar di dalam pesta di negeri Kanaan. Ini menggambarkan kepada saya dan saudara, dalam perjalanan hidup kita ada kasih karunia yang ingin intervensi. Haleluya. Tetapi Tuhan tidak akan memaksa kita. Tuhan hanya ingin agar kita terbuka. Kalau Anda terbuka, Tuhan akan kerja dengan cara yang luar biasa. Kebiasaan orang Yahudi kalau mereka bikin pesta, biasanya itu mereka memberikan anggur yang terbaik. The fine wine. Jadi anggur yang terbaik itu yang harus diberikan duluan. Kemudian yang terakhir baru saudara kasih anggur yang murah lah, yang biasa. Lalu mereka bilang begini, tetapi kamu menyimpan yang terbaik untuk yang terakhir. Haleluya. Kasih tahu di kanan atau kiri, yang terbaik masih datang untuk kamu. Amen. Amen. The best is yet to come. Percaya, katakan amen. Apapun yang diubah oleh kasih karunia akan lebih baik dari hari sebelumnya. Haleluya. Itu yang saya percaya. Bahwa ketika kita izinkan Tuhan datang dalam hidup kita, Dia akan membawa kita mengawali kehidupan yang akan menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Jangan percaya Anda turun, perjalananmu akan naik. Amen. Kita sudah lewat kegelapan dan kita tidak kembali kepada kegelapan lagi. Amen. Kegelapan itu hanya pengalaman untuk membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi perjalanan kita akan terang sampai rembang tengah hari. Amen. Itu yang saya percaya. Itu yang saya sampaikan. Jadi apapun, perhatikan. Apapun yang diubah oleh kasih karunia lebih baik daripada sebelumnya. Itu akan menjadi lebih baik daripada yang asli. Haleluya. Karena itu saudara yang kasih umat Tuhan, mari kita izinkan karunia itu beroperasi. Kasih karunia beroperasi. Kasih karunia beroperasi dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya. Kita akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Seperti Adam dan Hawa berdosa. Waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka terbuang, terpisah. Keterpisahan dengan Allah adalah dosa yang diturunkan. Dan semua orang yang terlahir tanpa Tuhan menjadi juru selamat mereka. Mereka dalam keadaan terpisah. Jadi dosa yang diturunkan adalah dosa warisan yang namanya terpisah dari Tuhan. Puji Tuhan, saya dan saudara mengalami kembali dalam kasih karunia. Kita jauh lagi dipulihkan. Amen. Nah saudara yang kasih, Tuhan sedang curahkan hari ini anggur lawatan Tuhan, penyegaran bagi gereja Tuhan melalui pesan profetis yang pernah kita terima, baik melalui firman Tuhan yang tertulis atau rema-rema yang pernah kita dapatkan waktu kita merenungkan firman, atau waktu kita mendengar khotbah tertentu, atau pada waktu kita didoakan, kita menerima pesan-pesan Tuhan, ataupun nubuatan-nubuatan yang tertulis dalam perjanjian lama, sedang Tuhan wujudkan hari ini, diibaratkan seperti anggur yang lebih baik sedang datang untuk saya dan saudara. Amen. Jadi anggur yang lebih baik bicara soal kuasa profetis yang Anda dan saya pernah terima, baik lewat bacaan Alkitab, perenungan, ataupun nubuatan-nubuatan dari hamba-hamba Tuhan yang punya roh spirit of prophecy. Mereka mungkin bukan nabi, tapi mereka punya karunia profetik. Karunia profetik, mereka bernubuat. Itu berbeda dengan jawatan nabi. Jawatan nabi dia selalu bernubuat setiap saat. Kalau karunia profetik, dia bisa bernubuat. Nah, mungkin kita pernah
Dan ketika kita terima pesan itu, simpanlah itu baik-baik. Percayalah, karena kuasa profetik akan terjadi bagi saya dan saudara. Bilang kiri kanan, rindukan pesan profetik. Come on. Kalau sudah dapat, ingat-ingat. Dan semua catatan kehidupan saya yang ada, catatan profetik, semuanya tergenapi, saudara. Satu hari waktu Ruth umur 9 tahun, saya ingat, saya datang di Pastor N. Davis, N. Edgar, di lobi VLC di PET, saya doakan Ruth 9 tahun. Ruth berdoa. Ruth, dalam bahasa Ruth, aku melihat kamu ini nanti sekolah di Australia, kamu punya masa depan ada di Australia. Kan kita baru datang ke sana, oke. Ya, begitu saja. Tapi saya mulai lihat perjalanannya pelan. Tambah hari tambah, wow. Ternyata betul, saudara gengan. Masa depannya ada di Australia. Itu hanya doa waktu usia 9 tahun. Nah, jadi pesan profetik itu bisa datang. Itulah sebabnya ketika anak-anak Anda didoakan, ketika roh nubuat datang, catat itu, karena itu akan terjadi. Amen. Saudara gengan, itu pasti akan terjadi. Dan lain-lain sebagainya. Jadi dunia kehilangan momentum anggur terbaik dan orang percaya mendapatkan, tapi dunia tidak percaya. Mereka saudara sedang kehilangan. Jadi gereja Tuhan jangan kita kecut hati. Dengar saudara kasih, yang terbaik sedang datang untuk gereja Tuhan. Haleluya. Jangan lihat glamornya dunia ini lalu kita rasa iri, rasa jengkel dan marah. Dunia sedang beroperasi dalam keadaan ketiadaan anggur, tapi saya dan saudara sedang beroperasi dalam anggur yang baru. Katakan amen. Yes. Gereja Tuhan kita tetap kuat. Dunia yang sedang alami kekurangan anggur baru, kekurangan lawatan Allah, kekurangan hikmat Allah, kekurangan terobosan yang datang dari Allah. Mereka akan terbatas dengan kemampuan knowledge dan teknologi. Tapi kita berlimpah dengan mujizat dari Tuhan. Haleluya. Pertolongan Tuhan bisa datang tepat pada waktunya. Nah, di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, hal itu dibuat Yesus di negeri Kana di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan baca bersama saya, murid-muridnya percaya kepadanya. Saya yakin Anda dan saya seperti muridnya. Amin. Katakan, saya percaya, come on. Dan ketika kita percaya, kita akan melihat pesan-pesan profetik itu terjadi. Haleluya. Saudara lihat, pertama kali kasih karunia itu bekerja dalam kita, dia membawa kita kepada kemuliaan. Kita lihat tadi kasih karunia bekerja menggenapi pesan-pesan profetik yang ditulis tentang Yesus di dalam perjanjian lama, tentang Daud, Yusuf dan sebagainya. Sekarang kita melihat di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 sampai 16. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati dan penukar uang duduk di situ. Ayat 15, ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Ayat 16, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, bisa baca bersama saya, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumahku menjadi tempat penjualan. Jadi Yesus sementara dia menggenapi sebagai yang saya sebut di sini, Yesus sang penggenapan bayangan dari sebuah pesan profetik. Ya. Yesus sang penggenapan bayangan dari kuasa profetik. Yesus adalah bayangan dari penggenapan bayang-bayang yang akan menjadi nyata. Nah, di dalam perjalanan Yesus
kita melihat ada banyak hal yang dia sementara menunjukkan siapa Tuhan itu. Kadang dia bilang dia sebagai gembala yang baik, terang hidup, air hidup, roti hidup, jalan kebenaran, dan sebagainya. Jadi Yesus, dia memiliki bayangan-bayangan profetis yang akan dia genapi satu persatu. Dan barusan kita baca, dia sedang membersihkan bait Allah. Karena saudara yang kasih, dia ingin mengkomunikasikan kepada orang-orang waktu itu siapa dia sesungguhnya yang sedang ada di depan mereka, yang dia sedang lakukan penggenapan apa yang dinubuatkan tentang dirinya. Dalam Yohanes pasal yang kedua, masih ayat 17-18 dikatakan begini. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu apa? Menghanguskan. Jadi ketika mereka melihat bahwa Yesus bongkar bangkir meja-meja penukar uang, burung-burung merpati, kambing domba mereka diusir, baru mereka ingat apa yang tertulis. Saudara yang kasih, kadang-kadang dalam kehidupan kita sepertinya terjadi kekacauan. Kenapa ekonomi begini, kenapa keadaan begini, kenapa begini? Dengar saudara yang kasih, Tuhan sedang menunjukkan firman-Nya terjadi bagi saya dan saudara. Bilang kiri kanan, jangan takut kegalauan, jangan takut kegalauan. Haleluya, amen. Saudara yang kasih, murid-murid, coba saudara bayangkan kalau saudara ada waktu itu. Yesus bongkar bangkir semuanya. Mereka pada bingung. Mungkin mereka tanya, Petrus, tadi malam Bapak tua tidur jam berapa? Pagi ini sudah lain. Mereka waktu itu belum tahu. Nanti setelah beberapa saat baru mereka sadar. Baru Alkitab berkata bilang apa saudara yang tadi itu? Maka teringatlah murid-murid. Maka teringatlah VLC. 12 tahun yang lalu pernah dinubuatkan. Haleluya. Teringatlah pada waktu yang kau sedang ujian air. Tuhan berkata, masa depanmu sungguh ada. Haleluya. Teringat ketika engkau terima berkat dalam pernikahan, Tuhan berjanji. Nah saudara, ada waktu tertentu kita sepertinya tidak tahu apa-apa. Bingung. Tapi dengar, ketika Anda pernah menerima pesan profetik, firman itu akan kembali lagi datang. Ayat 18. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Kenapa kamu bisa bongkar bangkir bikin kacau di rumah Tuhan? Hak apa kamu? Ayat 19 bilang begini. Rombaklah bait Allah ini. Dalam berapa hari? 3 hari. Aku akan mendirikannya kembali. Ayat 20. Lalu kata orang Yahudi itu kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah ayat 22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-murid bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan. Mungkin waktu Tuhan ucapkan kita hanya catat-catat saja, tidak bermaksud percaya. Waktu lewat peristiwa tertentu baru Anda bilang, syukur beta catat. Haleluya. Bilang kiri kanan, selalu catat firman. Ada bilang, kakak sudah ada di YouTube, nanti beta buka. Oke. Haleluya. Kemarin tanpa sadar GP ambil Alkitab, dia bawa Alkitab saya yang dari tahun 85, saudara. 93. Saya buka Alkitab itu, saya lihat catatan banyak yang saya catat. Penggenapannya. Mungkin saya sudah tidak bisa ucapkan. Ada yang saya catat-catat itu, saya lihat, wow. Tuhan tuh luar biasa. Saya simpan ini Alkitab. Ini, papunya ini sangat berkesan. Lu simpan, jangan bisa bawa ke sekolah. Jangan nanti lu lupa di sekolah. Simpan. Pakai Alkitab yang baru aja. Kenapa? Firman yang Anda pernah terima, kalau firman politikus mungkin kurang dipercayai. Tapi kalau Yesus berfirman, percayalah saudara. Bayangkan. Orang bangun 46 tahun, Yesus bangun 3 hari.
Itu tentang diri. Dengan kata lain, ketika kebenaran datang pada saudara, mujizat tanda itu akan terjadi tanpa minta restu yang lain. Haleluya. Ada yang bilang amin kok? Nah. Haleluya. Sudah lihat? Jadi kuasa dari pesan profetik selalu berhasil sekalipun melewati apa saudara? Melewati apa? Keadaan yang mustahil, sukar dan sulit. Dalam perjalanan ini akan kita sampai habis kehidupan kita, nafas berhenti baru selesai. Tapi selama masih dalam perjalanan hidup ini, percayalah semua yang pernah dinubuatkan. Yohanes 2 ayat 23. Dan sementara di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat apa saudara? Tanda-tanda yang diadakannya. Berdasarkan apa yang barusan saja kita baca tadi saudara yang kasih, kita melihat bahwa kita bisa melihat sebuah studi. Kita bisa belajar bagaimana terjadi satu kehidupan setelah kematian. Jadi hidup yang dihasilkan dari satu kematian. Nah inilah yang kita sebut pekerjaan kasih karunia. Pekerjaan kasih karunia yang pertama adalah menangani masalah kematian yang memasuki umat manusia melalui dosa Adam. Yaitu keterpisahan dengan Tuhan. Itu membuat kita mati. Dan kasih karunia intervensi supaya kehidupan kembali datang. Dari Yohanes 1 kita baca lagi di sana bahwa pekerjaan kasih karunia nyata. Di situ dikatakan begini. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima apa saudara? Terima apa? Kasih karunia demi grace after grace. Ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan Musa, tetapi apa? Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi saya percaya saudara yang kasih, awal dari kasih karunia itu bekerja dalam kehidupan kita, yaitu dia menangani, membereskan dosa kematian yang ada di dalam kehidupan manusia, mengubah itu. Jadi manusia telah terinfeksi dengan dosa dan akibatnya mereka terpisah dari Tuhan. Dan kasih karunia, dengan kata lain, kasih karunia adalah jawaban Tuhan untuk dosa dan kematian. Kasih karunia adalah jawaban Tuhan untuk kita bersama. Roma 5 ayat 21 dikatakan. Kita baca sama-sama 2-3 mulai. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian apa? Kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Amen. Saudara lihat, kasih karunia itu berkuasa oleh kebenaran untuk sebuah hidup yang kekal. Jadi, kasih karunia adalah jawaban Tuhan untuk dosa yang telah menguasai semua orang dan mendatangkan maut bagi manusia. Kasih karunia ada intervensi. Kasih karunia Allah yang ajaib sekarang berkuasa sebagai pengganti dosa yang berkuasa atas manusia. Katakan, saya menerima kasih karunia yang ajaib. Come on. Ya, itu yang disebut amazing grace. Haleluya. Anugerah yang ajaib. Come on, anugerah yang ajaib. Kita menerimanya. Dan ketika kita menerimanya, anugerah itu merubah air anggur yang lama menjadi air anggur yang baru. Haleluya. Ada intervensi. Yang percaya katakan amin. Nah umat Tuhan, kasih karunia Allah berkuasa sebagai pengganti maut yang memberikan kepada kita kedudukan yang benar. Katakan, oleh kasih karunia saya menjadi orang benar. Come on. Ya, oleh kasih karunia saya menjadi orang. Kenapa? Kita punya posisi kita didudukan, seated
as a righteous. Didudukan sebagai orang benar. Haleluya. Oleh kasih karunia. Kasih karunia-Nya berkuasa menjadikan kita benar di hadapan Allah. Dan bagaimana kita mendapatkannya? Hanya melalui Yesus Kristus. Kasih karunia itu masuk ke dalam kehidupan kita. Jadi, kita harus mengerti ketika kasih karunia muncul, kasih karunia itu akan segera mulai menangani dosa, kematian, dan kelahiran kembali. Apa saudara? Dosa, kematian, dan kelahiran kembali. Saya tidak pernah kontak apapun dengan Pak Samiton, saudara kekasih. Tadi pagi khotbahnya judulnya apa saudara? Kelahiran kembali. Nanti saudara akan lihat di YouTube-nya. Jadi ini yang kita lihat, Pak. Ketika kasih karunia datang dalam hidup saudara, kita akan dibereskan. Haleluya. Kita benar-benar. Nah, jadi hidup kita telah ditangani oleh kasih karunia Allah yang luar biasa ini. Kita berada di bawah kasih karunia, bukan di bawah Taurat lagi. Katakan, saya berada di bawah kasih karunia, bukan Taurat. Come on. I am under the grace, not the law. Haleluya. Umat Tuhan, Roma 5 ayat yang ke-20 sangat jelas di situ dikatakan. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Bisa baca bersama saya yang kuning? Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Amen. Kasih karunia Allah adalah jawaban atas dosa dan kematian. Dan kita melihat bahwa ketika dosa berlimpah, kasih karunia menjadi jauh lebih berlimpah. Dan apapun dosa dan kematian yang datang, kasih karunia datang dan menjadikan kita benar. Dan kebenaran kita muncul dari kematian untuk kemuliaan Allah. Amen. Katakan, dulu saya mati. Katakan, dulu saya mati. Sekarang saya hidup oleh anugerah. Haleluya. Dari dalam kematian muncul kehidupan. Itulah karya anugerah terbesar. The great amazing is working in you and me. Say amen. Jadi kesimpulan kita, kehidupan Allah muncul sama seperti air yang dirubah menjadi anggur. Haleluya. Sekali lagi, kehidupan Allah muncul sama seperti apa saudara? Air yang berubah menjadi anggur. Itulah saya dan saudara. Amen. Itulah orang-orang. Jadi mujizat pertama yang dilakukan Yesus adalah mengubah air menjadi anggur. Gambar dari kekuatan kasih karunia yang masuk ke dalam kehidupan seseorang. Kehidupan saya dan saudara. Dan terjadi mujizat perubahan hidup yang dapat dilihat. Yaitu kelahiran kembali. Katakan amazing grace. Mari datang kepada Tuhan, izinkan anugerah beroperasi dalam diri saya dan saudara. Agar terjadi sebuah transformasi yang mendatangkan sebuah kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you for the amazing grace. Terima kasih buat anugerah yang ajaib. Mari setiap orang meresponi dengan Tuhan. Respon dengan Tuhan. Dalam perjalanan hidup saudara, ada pesan-pesan profetik yang mungkin saudara pernah terima untuk pernikahan saudara, untuk anak-anak saudara, untuk karir saudara, untuk kesehatan saudara, untuk keuangan saudara, untuk pelayanan saudara. Mari ingatlah ingatlah pesan-pesan profetik itu. Minta Roh Kudus untuk ingatkan saudara dalam menghadapi berbagai macam perjalanan sukar sulit hidup ini. Peganglah pesan Tuhan, peganglah kasih karunia, peganglah pesan keajaiban Tuhan oleh pesan profetik. Karena ada anugerah yang ajaib. Mungkin hari-hari ini kau mengalami dalam tangga-tangga karir hidupmu, pekerjaanmu, pelayananmu, rumah tanggamu, dalam mendidik anak-anak atau cucu-cucu. Mari percaya ada anugerah tersedia bagi saya dan saudara. Ada anugerah ajaib tersedia bagi saya dan saudara. Haleluya, terima kasih Bapa. Mari katakan, terima kasih buat anugerah yang ajaib. Katakan, terima kasih, thank you for amazing grace, oh Lord. Dulu aku terhilang, tapi sekarang ditemukan lagi. Dulu aku buta, tapi sekarang dicelikan. Amen.
Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur buat anugerah yang memberikan kehidupan yang keluar dari maut sekalipun. Thank you Lord. In Jesus name. Semua yang mengalami anugerah besar katakan, Amen.